sistem. Nah, teman-teman, kita akan bahas nanti satu persatu mengenai aspek-aspek pengelolaan pembelajaran digital dan mengapa LMS dibutuhkan untuk mengelolanya. Oke, yang pertama terkait dengan administration. Waduh, ini animasinya kemana? Nggak apa-apa. Yang terkait dengan administrasi ada 6. Ada 6 subaspek atau ada 6 komponen yang harus kemudian menjadi perhatian. Yang pertama adalah user account. Nah, user account ini terkait dengan authority dan compulsory. Sifatnya compulsory, jadi harus wajib menggunakan user account. Authority ini karena begini, dalam konteks user account itu dalam suatu pembelajaran digital biasanya kalau kita pembelajaran biasa reguler, umumnya hanya dibutuhkan ada teacher dan ada student. Nah, dalam konteks pembelajaran digital bisa jadi muncul satu role lagi. Ada manager atau ada administrator. Ada administrator, ada teacher atau lecturer, ada student atau learner. Nah, ini dalam konteks pembelajaran digital bisa saja menjadi ada itu. Tentunya sifatnya berbeda-beda kebutuhannya, tergantung konteks pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi user account ini adalah salah satu yang nanti dikelola. Dikelola oleh siapa? Oleh teacher. Jadi yang mengelola user account itu adalah teacher. Atau bisa jadi admin, ada adminnya khusus. Nah, ya, kemudian ini terlihat dari user role gitu ya. User role. Nanti karena authority ini, teacher punya authority yang berbeda, student punya authority yang berbeda, administrator pun punya authority yang berbeda. Biasanya administratornya segala bisa. Dia bisa jadi student, dia bisa jadi teacher. Dia bisa punya kewenangannya student, dia juga bisa punya kewenangannya teacher. Nah, yang berikutnya ada courses. Courses dalam konteks pembelajaran digital ini equalnya dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Jadi nanti dalam setiap course atau setiap subjek gitu ya, itu ada beberapa unit materi, ada beberapa aktivitas, ada beberapa evaluasi. Nah, aktivitas-aktivitas itu nanti yang juga di dalam course itu yang harus dikelola. Juga reportnya, laporan setiap course di setiap course itu nanti ada activity dan course report. Kemudian ada instructors. Karena dalam konteks pembelajaran digital biasanya yang berperan sebagai pengajar itu tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Contoh yang kita lakukan sekarang, pengajar 1 ada Pak Septeri, pengajar 2 ada saya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya dimungkinkan untuk berkolaborasi. Sangat dimungkinkan untuk berkolaborasi. Jadi ini sebetulnya yang kemudian bisa dilakukan. Ada kemungkinan itu bisa dilakukan. Nah, kalau teman-teman nanti dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali untuk berkolaborasi, terutama bagi kelas yang lebih dari satu rombongan belajar. Contoh misalnya kelas 1 ada 2 rombongan belajar, ini gurunya sebetulnya bisa berkolaborasi. Sangat bisa berkolaborasi. Jangankan satu sekolah, lintas sekolah pun bisa dilakukan. Itu yang terkait dengan instruktur. Yang berikutnya ada facility. Nah, fasilitas ini adalah terkait masih dalam konteks pengelolaan administration. Fasilitas ini terkait dengan apa-apa saja yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran digital. Apakah ada software yang bisa digunakan, apakah ada alat yang bisa dimanfaatkan, apakah fasilitas jaringan internetnya, wifi dan lain sebagainya bisa digunakan. Ini yang juga harus dikelola. Dan yang terakhir adalah timeline, course calendar. Nah, isinya ada schedule, ada kemudian deadline. Kita mengelola schedule, kita mengelola deadline. Nah, ini yang yang agak berbeda ya, yang agak berbeda. Kenapa berbeda? Ini saya sampaikan salah satu yang saya alami
ketika mengajar secara daring. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah magang di sekolah dan merasakan bedanya membelajarkan secara daring dalam artian mengelola pembelajaran digital dengan pembelajaran secara tatap muka langsung. Dalam konteks tatap muka langsung, ini terkadang guru itu dia bisa juga mengandalkan intuisi. Bisa mengandalkan intuisi, bisa kemudian improvisasi seketika. Tapi dalam konteks pembelajaran digital, improvisasi masih bisa, intuisi juga sebetulnya masih hidup. Hanya saja dalam konteks pelaksanaan pembelajarannya menjadi lebih terencana. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, menggunakan apa, itu menjadi ada tuntutan untuk lebih terencana. Karena tidak bisa ngajar langsung buka Zoom terus yuk kita ngobrol. No. Itu bukan pembelajaran digital yang baik. Sehingga ada jadwal yang harus dikelola, ada deadline juga yang harus dikelola. Ini aspek yang pertama, administration. Aspek yang kedua adalah learning material. Dalam learning material ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada authorship. Authorship ini yang ada yang by design dan ada yang by utilization. By design itu artinya yang kita kembangkan sendiri, ya sudah pernah kita bahas, dan by utilization artinya yang kita manfaatkan. Ini dua-duanya sah dan dua-duanya bisa digunakan. Kemudian yang harus dikelola, dan ini juga merupakan salah satu yang menjadi bahan pikiran para pengajar, ini delivery formatnya. Bahan ajar atau isi materi yang disampaikan, apakah melalui buku, berbentuk buku, ada teks dan visual, apakah melalui image gitu ya, visual, ada gambar lah gitu ya, dan teks juga sebetulnya pada dasarnya sama. Audio recording, sifatnya audio, kemudian ada video yang audio visual, atau multimedia interaktif. Visual, ada kinestetiknya, ada interaksinya, dan ada audio. Nah ini kemudian yang jadi bahan pertimbangan. Sehingga kenapa ketika konteks pembelajaran digital kita harus kaya. Seorang guru itu harus kaya. Teman-teman juga harus bersiap, harus jadi orang kaya, harus jadi guru yang kaya. Punya banyak format, punya banyak cara untuk menyampaikan pembelajaran. Ini yang saya juga sedang pelajari karena saya sadari itu penting. Itu kenapa saya ini mimpinya mudah-mudahan tercapai. Paling tidak semester sekarang untuk 2 mata kuliah yang saya kelola dengan teman-teman, kita bisa setiap pekan berbeda. Kalau pekan yang lalu podcast, pekan sekarang harusnya tidak podcast. Kalau pekan sekarang kita teman-teman akses bahan ajarnya ada dengan video, pekan depan seharusnya tidak berubah. Paling tidak itu. Paling tidak coba diacak-acak yang dominan akan digunakan adalah 4 ini. Yang belum pernah kayaknya poster belum pernah pakai poster. Karena poster tuh information load-nya atau knowledge load-nya nggak banyak, sedikit karena terbatas hanya 1 lembar. Beda dengan buku, audio recording, bahkan video bisa lebih banyak. Multimedia interaktif saya mudah-mudahan bisa, tapi agak nanti kita lihat. Ada beberapa yang bisa disajikan. Oke. Next, ada learning strategy. Teman-teman, dalam konteks pembelajaran digital, ada banyak yang harus dikelola. Yang pertama ada learning path. Learning path ini jalur belajar. Di spot yang kita gunakan, itu kan selalu urut ya, dari atas ke bawah. Ada pemilahan bagian-bagian untuk pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan pertemuan selanjutnya. Nah, di setiap pertemuan itu sifatnya runut. Kecenderungannya karena tampilan user interface-nya dibuat sedemikian rupa sehingga kesannya itu seolah-olah yang warnanya hijau dulu yang akan diklik. Dan itu kebanyakan adalah bagian materi dan bagian tugas. Bagian materi dan bagian tugas. Paling banyak, saya pikir teman-teman di kelas lain juga selain kelas saya,
Yang berwarna hijau itu artinya yang ada isinya adalah bagian materi dan bagian tugas. Itu disebut dengan learning path. Sehingga dosen dan peserta didik dan teman-teman seolah-olah akan mengakses ke sana. Aksesnya ke situ dulu. Gitu. Jadi itu yang akan diakses. Jadi student learning preferences. Jadi teman-teman ketika di pilihan materi, maksud student learning preferences itu, teman-teman akan melihat secara keseluruhan. Teman-teman akan melihat secara keseluruhan dan ada di situ beberapa opsi. Ada yang langsung buka PPT, ada yang nonton videonya dulu. Malas nggak nonton video, PPT-nya aja, lihat-lihat sebentar, langsung sedikit ini, gitu ya. Itu ada. Itu learning path, learning preference. Ada juga teacher teaching preferences. Ada teacher yang ketika menyampaikan pembelajaran digital itu full, misalkan dengan menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom, full saja conversation. PowerPoint, conversation. PowerPoint, discussion. PowerPoint, conversation. PowerPoint, discussion. Itu terus rutinitasnya. Karena itu jadi preferensinya. Si teacher nyaman dengan pola seperti itu. Dan itu juga sama, dalam konteks pembelajaran digital itu harus dikelola. Itu harus dikelola. Challenging memang. Challenging. Salah satu tantangannya adalah membuat, saya sampaikan tadi pagi, saya sampaikan juga pernah ke teman-teman bahwa dalam konteks pembelajaran digital karakteristiknya individual. Sehingga kuncinya ada di setiap individu. Nah, yang jadi repot bagi teacher adalah bagaimana membuat individu itu merasa tidak bosan. Membuat keep in focus. Itu sulit. Itu sulit. Dalam pembelajaran digital jarak jauh, daring, itu sulit. Itu sulit. Ditambah lagi karena memang kesulitannya mungkin di antara kita inner motivation atau internal motivationnya nggak begitu bagus. Justru motivasi itu datangnya lebih banyak dari luar. Ketika teman-teman datang ke kampus dulu, atau dulu ya teman-teman sempat nih ke kampus, sempat luring sebelum ada pandemi, 1 tahun lah mungkin ya, 1,5 semester atau mungkin 1,5 semester, 1 tahun 3 semester. Jadi pernah ke kampus. Mungkin di antara teman-teman ada yang motivasi datang ke kampus tuh bukan untuk kuliah, tapi untuk hangout, untuk ketemu ngumpul di kelas. Adapun kuliah itu hanya kegiatan sambilan saja. Itu nggak salah. Itu namanya external motivation yang kemudian membuat teman-teman datang ke kampus mengakses pembelajaran. Padahal sebetulnya kalau ada pilihan ya nggak usah ke kampus, hangoutnya aja gitu, nongkrongnya aja di kantin. Di MAI misalkan, atau di mana? Itu mungkin yang lebih menyenangkan, di sekre misalkan, atau ya cuma main-main di kelas aja, ceng-cengan dan lain sebagainya. Itu yang sulit. Maka teacher teaching preferences dan student learning preferences ini yang bagus tuh satu. Sulit memang sulit. Pak Bapak bisa? Belum tentu. Enggak, saya enggak jago. Soal ini. Saya punya teaching preferences, teman-teman juga punya learning preferences. Dan kalau itu nggak ketemu, biasanya sulit. Kalau itu nggak ketemu. Tapi kalau itu kemudian somehow ketemu, ada irisannya, biasanya cenderung lebih mudah. Maka teman-teman, ini juga harus dikelola. Ingat baik-baik, learning path ini kaitannya dengan teacher teaching preferences dan student learning preferences. Ya. Kemudian yang kedua ada user messaging. Ada yang computer mediated communication (CMC), ada yang menggunakan atau online communication, kita bahas tadi pagi. Ada juga yang menggunakan direct personal message. Computer mediated communication atau online communication ini biasanya menggunakan perangkat tertentu, menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian yang menggunakan direct personal message ini umumnya yang menggunakan pembelajaran digital dengan moda blended. Jadi ada tatap mukanya, ada mengudaranya. Jadi
Maka kemudian ada yang direct, pesannya, kamu kemarin belum ngumpulin tugas, atau kamu kemarin kemana, kok nggak ikutan Zoom, gitu, secara langsung. Kemudian notification system, ada yang sifatnya automation, otomatis, teman-teman dapat notifikasi, ting-ting, biasanya berbasis aplikasi kalau sekarang. Ada notifikasi masuk ke handphone teman-teman misalkan, atau ke email teman-teman, atau kemanapun misalkan alur komunikasinya, notifikasi itu bisa jadi muncul. Salah satu yang menggunakan otomasi ini di Google Classroom. Biasanya kalau teacher upload sesuatu, entah tugas atau materi, ini nanti muncul ada notifikasi. Baik itu notifikasi di aplikasi maupun notifikasi di email. Ada juga yang tidak ada notifikasi secara otomatis sehingga membuat peserta didik harus self-checking. Spot is one of them. Kita harus ngecek. Udah ada belum? Oh belum. Wah lagi males nih bapaknya nih, telat nih. Nah, itu bisa terjadi. Bapaknya nih ketinggalan nih, telat. Itu bisa jadi. Si ibu kok bahan ajarnya kosong. Atau tiba-tiba rewas, Masya Allah, kenapa kok tiba-tiba tugasnya banyak sekali? Nah ini jadi karena self-checking, tidak otomatis, sehingga teman-teman ketika menggunakan spot salah satunya, atau menggunakan pembelajaran yang tidak ada notifikasinya, tidak ada notifikasi otomatisnya, ya harus dicek. Pak pakai grup WhatsApp, bisa jadi otomatis, bisa jadi harus self-checking. Kalau teman-teman matiin notifikasinya kan ya harus self-checking. Gitu. Kemudian delivery option-nya ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Nah ini juga sudah sering kita bahas, dan tadi pagi juga kita bahas di pertemuan pada mata kuliah yang lain. Jadi ada sinkronus, bisa secara live action sekarang, real time, bisa juga secara asinkronus. Nah, yang biasa saya lakukan dengan Pak Asep Heri adalah menyajikan materi secara asinkronus. Sehingga teman-teman kalau asinkronus ya tinggal cek saja. Tinggal dicek ya, kebetulan karena menggunakan spot tidak ada otomatis notifikasi, maka harus saling dicek. Oke. Next. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi atau aspek yang keempat tadi, ini ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama ada measurement method, yang kedua ada testing time, dan ada displaying testing spot. Yang pertama measurement method. Nah ini sebetulnya karena gini, teman-teman di salah satu hasil riset yang sudah pernah dirilis, saya rilis, salah satunya banyak mengeluhkan bahwa dalam pembelajaran digital ini kecenderungan pengajar alih-alih memberikan materi malah lebih banyak memberikan tugas. Coba kalau setuju dengan statement itu boleh silahkan kasih logo tepuk tangan di ini ya, di Zoom-nya. Coba kasih tepuk tangan. Kalau memang setuju dengan statement itu. Bukan raise hand, bukan raise hand, tepuk tangan, clap. Ini jadi malah raise hand, nggak apa-apa. Ada argumen seperti itu. Saya sudah jelaskan tadi di materi sebelumnya bahwa memang pada hakikatnya karena individual, jadi beban aktivitas pembelajarannya akan lebih banyak ke peserta didik, bukan ke lecture, bukan ke teacher, gitu ya. Jadi, nah itu pun, jadi sebetulnya sah memberikan banyak assignment itu sah, memberikan banyak tugas itu sah dalam konteks pembelajaran digital. Karena dari situ sebetulnya nilai-nilai pembelajarannya muncul. Di situ sebetulnya diharapkan pembelajarannya bisa terakses. Nah, measurement method dalam hal ini untuk mengukur keberhasilan proses belajar peserta didik itu ada banyak cara. Yang pertama ada dengan dites, dikasih tugas, dikasih portfolio, atau diminta portfolio. Nah, untuk
tugas yang kedua nih, assignment ini, untuk assignment ini sebetulnya tidak hanya digunakan sebagai metode pengukuran atau measurement method, tapi bisa juga digunakan sebagai learning strategy, sebagai aktivitas tadi. Makanya irisannya ada di sini dan ada di strategi pembelajaran tadi. Itu kenapa menjadi banyak? Karena ada dosen atau ada pengajar, ada guru yang menggunakannya di keduanya. Baik itu di learning strateginya maupun di learning method. Nah teman-teman, bedanya nanti ketika teman-teman ngajar di sekolah dasar, di sekolah itu, sekolah dasar khususnya, karena gurunya cuma satu, sehingga gurunya bisa sangat leluasa ngasih tugas, bahan ajar, akses ini, lakukan itu lebih leluasa. Karena semuanya di satu perahu, di satu in the same car ya, di satu mobil, satu rombongan yang sama. Sehingga si pengajar bisa tahu apa yang dilakukan. Tapi kalau sudah di SMP, sudah di SMA, di perguruan tinggi, ini nggak di satu gerbong yang sama. Karena satu gerbong itu hanya untuk mata kuliah ini saja. Nanti dia ada lagi mata kuliah yang lain. Makanya bayangkan, ada teman-teman itu, salah satu beban yang teman-teman rasakan adalah teman-teman itu merasakan 8, kalau semester sekarang belajar 8 mata kuliah, maka teman-teman belajar 8 mata kuliah. Teman-teman belajar 8 mata kuliah yang berbeda, 8 rombongan yang berbeda, 8 rencana pembelajaran yang berbeda. Dan resikonya teman-teman merasakan bahwa dosen ngasih tugas seenaknya, sebetulnya nggak seenaknya. Karena bisa saja dosen itu memang strategi pembelajarannya adalah dengan memberikan tugas, assignment. Ada yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nah kebetulan, coincidence, dosen yang lain juga melakukan yang sama. Jadi sebetulnya bukan pembelajaran satu-satunya pembelajaran strategi pembelajaran digital adalah dengan memberikan tugas. Oh tidak, tentu tidak. Tapi kalau teman-teman kemudian dalam satu semester pada pekan yang sama mendapatkan teman-teman mengontrak 8 mata kuliah dan ternyata pada pekan tersebut 8-8-nya memberikan tugas assignment yang berbeda-beda dengan load yang ekstra-ekstra, maka sebetulnya itu teman-teman bukan sedang berhadapan dengan pembelajaran digital yang sebenarnya. Pada saat itu teman-teman hanya sedang bad luck saja, hanya sedang tidak beruntung saja. Pada saat yang sama teman-teman harus mendapatkan tugas assignment yang berbeda-beda. Itu bukan pembelajaran digital yang sesungguhnya, tapi hanya salah satu bagian saja. Suka dukanya mungkin seperti itu. Oke. Measurement methodnya ada banyak, dan karena measurement methodnya ada banyak, nanti ada banyak isu yang terkait dengan measurement method dalam konteks pembelajaran digital. Oh, kita akan bahas di bagian yang terkait dengan evaluasi atau assessment, digital assessment. Ini nanti di mata kuliah pembelajaran digital. Yang berikutnya ada testing time. Nah, dalam konteks testing time ini berlaku umum, ada yang pre-test dan ada post-test. Tadi di pembelajaran kita sekarang ini tadi ada pre-test. Walaupun sebetulnya bukan pre-test, itu semacam survei, pre-survey, pre-survey. Yang tadi juga ada post-survey. Jadi karena bukan tes, kemudian ada displaying testing score. Nah ini ada beberapa pembelajaran yang teacher punya preferensi untuk mengumumkan keseluruhan nilai. Siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang dapat berapa, siapa yang dapat berapa, itu ditampilkan seluruhnya. Tapi ada juga yang sifatnya personal. Ada yang orang-orang itu dapat nilai itu ya di dashboardnya masing-masing kelihatan. Oh ini nilai saya, dan orang lain nggak bisa lihat itu. Nah ini preferensi saja. Tapi keduanya sama bisa dilakukan.